Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Hilman Sihuntu Pohang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah masih jomblo? Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film maksud saya film Jepang yang tayang tahun 2029 yang dibintangi oleh Nozomi Sasaki. Ini dia orangnya. Gimana menurut kalian? Tanpa banyak bacot, yuk kita langsung saja dimulai. Inilah dia My Rainy Day. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang sedang berada di rumah sakit. Inilah dia Maria Ozawa. Kemana wae-nya? Maksud saya, Ryo Ozawa. Gadis yang masih duduk di bangku SMP ini dipaksa oleh ibunya untuk menggugurkan kandungannya. Karena di usianya yang masih belia, Ryo ini telah diperkosa hingga hamil. Waduh. Nah, di waktu yang bersamaan pula, tampaklah seorang pria. Dia adalah Kouki Ozawa, nama belakang yang sama. Beliau ini adalah seorang guru sejarah yang mengidap penyakit tumor otak dan diprediksi oleh dokter bahwa hidupnya akan segera menyandang titel almarhum. Nah, di rumah sakit inilah awal pertemuan mereka, walaupun mereka tidaklah saling mengenal satu sama lain. Ozawa-san! Hai. Sumimasen, Ozawa desu. Lalu scene berganti, di mana Ryo sekarang sudah beranjak usia ABG labil dan menjadi siswi terpopuler di sekolahnya. Oke, sebelum lanjut, Ryo dan gengnya ini, yang terdiri dari Maki dan Miho, mempunyai pekerjaan sampingan yang membuat mereka bisa hidup mewah. Ya, mereka berjualan surabi lempit dan mendapatkan uang dari para om-om seperti saya. Maksudnya saya nggak seperti itu ya. Aduh, masih nggak jelas kenal lah. Udahlah. Oke, lanjut. Di sekolah, tampaklah seorang siswi yang sedang dibully oleh teman-temannya. Dia adalah Tomoko, dan ini adalah si pembuli, Naoko namanya. Kabeh asa oo, kabehnya itu. Lihat pembulian tersebut, Ryo pun menolong Tomoko dan mengajaknya bergabung di gengnya. Dan kisah persahabatan Ryo dan Tomoko pun dimulai. Oi, naku na yo. Tomodachi ga tsurai omoi shiteるの見たらほっとけないよ. Tomoko, gadis yang imut dan lugu ini pun diajak Ryo memasuki dunia malamnya untuk bersenang-senang. Keesokan paginya, Tomoko pun terbangun di sebuah kondominium mewah milik Ryo. Dan di sana, Ryo pun memakeover Tomoko menjadi lebih uhui dan mengajaknya bergabung untuk berjualan surabi. Tomoko sa, uri nante minna yatteru tte. Tomoko sa, uchira tomodachi jan, issho ni shiyou. So. Dan akhirnya, Tomoko pun ikut bergabung bersama mereka karena Tomoko berpikir bersama merekalah dia akan merasa aman dari orang-orang yang akan membulinya. Hari demi hari persahabatan mereka pun semakin erat dan mereka pun selalu mengabadikan kebersamaan mereka dengan berfoto-foto ria. Namun ketika mereka sudah mencetak foto kebersamaan mereka, foto-foto itu malah hasil foto seorang pria yang nama belakangnya sama dengan Ryo, yaitu Ozawa. Kemudian Ryo pun memutuskan untuk menghubungi Kouki, pria yang ada di foto tersebut, dan bermaksud menukar foto mereka masing-masing. Nani sore? Watashi sonna hajimete mita. Saat akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan, tiba-tiba langit menurunkan hujannya, tapi tidak dengan harga sembako. Dan kembali Ryo memandangi foto pria tersebut dengan tatapan yang dalam, disertai senyum yang manis, yang bikin para jomblo-jomblo meringis, dan membuat jiwa kejombloan kalian bergetar hebat. Wah, ini si Eneng sukanya pria dewasa ternyata Dan tak berselang lama, pria berpayung hitam yang tak lain dan tak bukan adalah Kouki Ozawa ini pun datang dengan wajah cool dan berkarisma, yang membuat Ryo sang gadis cantik ini pun makin terprosokna dengan kedatangannya itu. Dan disinilah pertemuan mereka kembali dimulai. Setelah sewaktu di rumah sakit mereka belum mengenal satu sama lain, dan hal ini membuktikan kalau jodoh itu tak jauh dari sekitar kita. Percayalah. Ozawa-san. Ozawa desu. Domo. Hai. Ketika mereka berdua sudah bertukar foto, Ryo pun meminta nebeng pulang sepayung berdua dengan alasan lupa nggak bawa payung. Padahal mah tadi dikasihin ke orang lain payungnya. Jagoan modusnya ini cewek. Ketika mereka sedang berjalan romantis sepayung berdua, tiba-tiba Ketsueki gata wa A ni mirareru B. Go shusshin wa
Ya, Kaoki pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan kabar dari perawat, trio pun memutuskan untuk pulang saja. Nah, ketika Kaoki sudah sadar, lalu dia pun menyempatkan diri untuk menelepon Ryo, sekedar untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Tapi tak berserang lama, Kaoki dikagetkan dengan kehadiran Ryo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. どうしたんですか？わかりません。 Dan mereka pun duduk di tempat yang sama ketika mereka berada di rumah sakit itu 3 tahun yang lalu. Nah, di sini, demi mendapatkan cinta pria tersebut, Ryo, si gadis belasan tahun ini pun memberikan semangat dan menghibur Kaoki yang tak punya teman Cooper serta sudah hilang harapan. 小沢さん今笑いました？笑ってないです。笑ってたし。笑ったことないです。 Pada suatu hari, Ryo secara tiba-tiba menghadiri kelas Kaoki yang sedang mengajar. Sontak saja, hal itu membuat Kaoki dibuatnya salah tingkah. Lalu Ryo meminta Kaoki menjadi guru les privatnya. Namun tak berselang lama, Ryo dikagetkan dengan kehadiran seorang wanita yang bernama Kaori. Dan Ryo beranggapan bahwa wanita tersebut adalah pacarnya Kaoki. Dan hal itu membuatnya cemburu. 君、彼女は？は？彼女？関係ないし。 Keesokan harinya, Ryo datang kembali menemui Kaoki untuk belajar les privat. Dan Ryo tampak bersemangat mengikuti arahan dari pria tersebut. Setelah selesai belajar, Ryo pun minta maaf atas kejadian kemarin. Dan Kaoki pun menjelaskan kalau wanita itu adalah sepupunya. この間はごめんなさい。先生の彼女さんにも謝りたいんだけど。それに香織は、あの時いた女性は僕のいとこなんだ。そうなんだ。 Saat jalan pulang, Kaoki terus-menerus diikuti oleh Ryo sampai ke stasiun kereta. Dan saat di stasiun, Ryo mengungkapkan isi hatinya kalau Ryo ingin berkencan dengan Kaoki bila ia mendapatkan nilai 100. Dan perjanjian ini pun akhirnya disetujui oleh Kaoki yang membuat Ryo sangat bahagia. Setelah kejadian di stasiun itu, Ryo pun memutuskan untuk meninggalkan dunia kelamnya yang penuh dengan kemewahan dari para om-om yang tentunya bukan seperti saya ya. Dan hal ini membuat teman-temannya kecewa tapi tetap mendukung keputusan Ryo tersebut. Singkat cerita, di sekolahnya ada ujian dan dari hasil ujian tersebut, Ryo malah mendapatkan nilai 99, kurang 1 poin. Dan hal ini membuat Ryo beserta teman-temannya kecewa. Lalu Ryo pun memberikan hasil ujiannya itu kepada Kaoki. Setelah dibaca, Kaoki pun menambah nilainya menjadi 100. Dan hal itu membuat Ryo senang dan bahagia karena bisa berkencan dengan pria pujaan hatinya itu. Janji adalah janji, dan janji itu pun ditepati oleh Kaoki. Mereka akhirnya berkencan, kencan yang cukup unik, namun membuat Ryo bahagia serta membuatnya tersenyum dengan manis. Bahkan, kencan ini pun berlanjut hingga ke perpustakaan. Waduh, di sana Ryo membuat kegaduhan dan mengganggu Kaoki yang membuatnya malu setengah senang. Hingga akhirnya tiba-tiba Kaoki mulai membuka hatinya untuk gadis belasan tahun ini. Walau dia bahagia dengan Ryo, dia tahu bahwa dirinya tidak akan bertahan lama karena penyakit yang ia derita. Dan Ryo tidak mengetahui hal itu. Saat Ryo merasakan masa-masa indah bersama Kaoki, satu demi satu masalah muncul. Mulai dari Naoko yang cemburu pada kedekatan Ryo dengan Tomoko, hingga Naoko yang sedang kalut dengan masalahnya sendiri pun akhirnya mengakhiri hidupnya tepat di hadapan Ryo. 私ずっとリオに憧れてたんだよ。だから友達になれた時は嬉しかった。今までありがとう。Dengan adanya kejadian ini, Ryo pun akhirnya jujur mengatakan tentang apa yang terjadi pada Tomoko. Bahwasanya pembulian yang dilakukan oleh Naoko itu atas rencana Ryo agar bisa berteman dengan Tomoko dan menjerumuskannya ke lubang hitam.
Wah, benar-benarnya si Ryo ya ternyata. Kesedihan Ryo kian bertambah ketika Kouki meninggalkan Ryo tanpa kabar. Hal ini terlihat ketika Ryo mengunjungi rumah Kouki. Rumah itu kosong melompong, tidak ada penghuninya. Keesokan harinya, Ryo mencoba meminta maaf pada Tomoko. Karena dirinya merasa telah dibohongi, akhirnya Tomoko tidak menanggapinya dan pergi begitu saja, meninggalkan Ryo. Namun tiba-tiba, karena masalah yang bertubi-tubi menghampirinya, hal ini membuat Ryo jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Melihat kondisi Ryo yang seperti ini, Tomoko dan kawan-kawannya pun membantu Ryo untuk mencari keberadaan Kouki. Yang saat itu, mereka melihat Kaori dan memaksa Kaori untuk menjenguk Ryo dan memberitahukan keberadaan Kouki. Setelah pulih, Ryo pun menemui Kouki. Dan di sini, Ryo menceritakan tentang dirinya 3 tahun yang lalu. レイプされて赤ちゃんができたの。だけど親に反対されて結局その子を産んであげられなかったんだ。 Tapi ketika Ryo hendak pulang, Ryo melihat Kouki jatuh pingsan. Ryo yang cemas akhirnya membawa Kouki ke rumah sakit dan Ryo akhirnya mengetahui penyakit yang diderita oleh Kouki dengan berpura-pura sebagai keluarganya karena kesamaan nama mereka. これかなり悪性の脳腫瘍なんですよ。3年前の手術で取りきれなかったものが悪性化したものです。兄はもうすぐ死んじゃうってことですか？ Keesokan harinya, Kouki dikejutkan dengan kehadiran Ryo di rumah sakit. Sekalian menjenguk, Ryo pun memberi semangat hidup pada Kouki dengan gayanya yang penuh keceriaan. Dan Ryo pun membujuk Kouki untuk melakukan operasi agar nyawanya terselamatkan. Tetapi, Kouki menolaknya karena jika dilakukan operasi, semua kenangan bersama Ryo akan hilang. 一人の女の子が現れた。その子はリオといった異端で、ずうずうしくて心優しい美しい人だった。リオが現れてからの僕の人生はとてつもなく温かくてユーモラスで。 Tapi bukan Ryo namanya kalau tidak bisa meyakinkan sang kekasih dan akan membantunya mengingat semua kenangan indah mereka. Karena Kouki merasa dipedulikan dan diperhatikan oleh seorang gadis nan cantik ini yang mencintainya dengan sepenuh hati, akhirnya Kouki pun mengungkapkan isi hatinya dan menyetujui untuk menjalani operasi penyembuhan. リオ、愛してるよ。待ちくたびれたよ。 Anjir, edan ini film mind blowing pisan, idaman para jomblo lah. 1 tahun telah berlalu. Di saat hujan turun, Ryo bertemu kembali dengan Kouki di suatu tempat. Syukur alhamdulillah ternyata Kouki tampak sehat walafiat. Tetapi di sini, Kouki benar-benar sudah lupa dengan Ryo. Lalu ketika Kouki hendak berjalan pulang, Ryo seperti biasa pura-pura lupa bawa payung dan ikut nebeng sepayung berdua bersama Kouki. Sesampainya di stasiun, Kouki pergi meninggalkan Ryo begitu saja. Ditemani air hujan yang turun, Ryo menitikkan air mata pilu, merindukan cintanya kembali seperti dulu. Anjir, edan lah orang berpuisi. Lalu hingga akhirnya, もしよかったら、迷惑でなかったら、僕 dan film pun tamat. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kata saya sih ini film romantis, idaman para jomblo lah. Karena romantis itu tidak harus di kasur. Dan rating film ini adalah 6,9 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.